Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kaki seorang bocah perempuan di Samarinda terjepit eskalator. Ribuan orang hadiri undangan Isra Nur di Samarinda dan memintanya maju sebagai Cagup Kaltim 2024. Tempat wisata kuliner Pasar Tumpah Pringgodani Balikpapan ramai diserbu pembeli. Pasar Tumpah Pringgondani ini lokasinya di Tritip, Balikpapan Timur. Pasar tradisional yang dibuka setiap Sabtu dan Minggu serta hari libur nasional itu ramai dikunjungi. Sebagian datang untuk berbelanja dan sebagian lainnya untuk berwisata di alam terbuka yang masih dipenuhi berbagai jenis pepohonan. Pemilik wisata menyatakan penggunaan kata tumpah memiliki arti ramai. Tercatat 250 pedagang yang menjajakan berbagai hasil pertanian hingga makanan lokal. Ini konsepnya adalah tumpah ya, tumpah itu kutah gitu. Artinya pedagang dengan pengunjung itu betul-betul tumpah di saat yang bersamaan gitu. Jadi seperti yang kita lihat sekarang ini betul-betul tumpah. Artinya itu banyak banget pedagangnya juga banyak banget. Ini pedagangnya ada 250 pedagang. Kemudian itu tradisional semua. Nah, kemudian pengunjungnya ini juga selain dari Balikpapan juga masyarakat di sekitar Balikpapan. Pengunjung menyebut pasar ini berbeda dengan pasar umumnya. Lokasi yang masih asri dan pola tradisional yang diterapkan membuat mereka nyaman. Kita buka pada setiap hari Sabtu, hari Minggu. Wisata Pasar Tumpah ini perasaannya gimana, Pak? Ya sangat bahagia ya sebagai warga Balikpapan. Hutan yang tadinya tidak kelihatan tapi bisa dirubah menjadi situasi yang bisa mengajak masyarakat untuk bersilaturahmi ya, untuk menikmati makanan dan hidangan yang tradisional di Balikpapan ini. Oke. Ini Pak datang bareng siapa nih, Pak? Ya istri dengan teman-teman SD juga, SD Bengkari. Oke, alumni sekolah ya, Pak ya? Alumni Bengkari ya. Melihat metode yang diterapkan oleh pengelola wisata, ternyata menarik perhatian Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Balikpapan. Agar upaya ini makin berkembang, mereka akan memberikan pembinaan. Setelah ini kan kami setelah lakukan pengukuhan, kami akan lakukan pembinaan dalam forum Pok Darwis Kota Balikpapan. Jadi mereka masuk dalam keanggotaan. Nanti di sana ada pembinaan kami dari Sispora, kemudian ada kegiatan Jambore Pok Darwis. Nah di sanalah para kelompok sadar wisata mempromosikan apa yang ada di destinasi. Kemudian persiapan berikutnya kami akan mengikutkan pada Anugerah Desa Wisata Indonesia. Untuk menghibur pengunjung, pengelola juga menggelar panggung hiburan mulai dari tarian tradisional hingga dangdut. Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Seperti inilah kesibukan penjual makanan di Pasar Tumpah Pringgondani Tritip, Balikpapan Timur. Ramainya pembeli membuat penjual makanan nyaris tidak bisa berehat. Kondisi itu dirasakan oleh penjual nasi pecel bernama Amel. Amel mengaku awalnya jumlah penjual makanan hanya 6 orang dan itu terjadi di bulan Oktober 2023.
Tak lama setelahnya jumlah penjual bertambah seratusan orang. Meski bertambah, namun pembelinya masih ramai. Amel mengaku pendapatannya meningkat hingga 100% dari saat awal membuka usaha di tempat tersebut. Bu, berjualan di sini udah mulai kapan nih, Bu? Mulai bulan 10. Mulai bulan 10. Ini keadaannya sudah ramai seperti ini atau belum, Bu? Awal-awalnya belum sih. Kita merintisnya dari awal itu cuma 7 orang aja. Berapa, Bu? 7 orang 7 aja orang dari aja. anggota Forum UMKM. Oke. Terus masih tetap optimis berjualan hingga saat ini ya, Bu ya? Harus ya. Terus ini kan sekarang udah rame nih, Bu. Kalau boleh tahu ada peningkatan omset nggak sih, Bu? Alhamdulillah sekarang. Berapa persen, Bu? Hampir 100%. Hampir 100%. Ini bukanya cuma Sabtu sama Minggu ya, Bu ya? Pengunjung yang datang tuh kira-kira gimana, Bu? Untuk animo membeli dagangan Ibu sendiri nih? Rame ya? Ya rame sekali karena begitu saya datang itu nggak pernah sempat kita baru menata-nata sudah langsung banyak. pengunjung sudah penuh gitu. Oh, udah banyak antrian ya, Bu ya? Kadang kita datang nggak bisa masuk, pengunjung sudah antri. Oh gitu, cuma nunggu Ibu datang aja nih ya? Oh oke. Untuk bisa membeli makanan dan minuman di Pasar Tumpah ini, pengunjung terlebih dahulu harus menukarkan uangnya dengan uang kayu yang disediakan di loket pintu masuk. Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Dinas Sosial Kabupaten Berau hingga kini masih menunggu aturan penyaluran bantuan langsung tunai untuk mitigasi risiko pangan dari pemerintah pusat. BLT ini ditujukan mengurangi beban warga yang terdampak lonjakan harga bahan pangan akibat bencana kekeringan. Kepala Dinas Sosial Iswahyudi mengaku belum menerima informasi resmi dari pemerintah pusat. Namun, ia memperkirakan penyalurannya bersamaan dengan bantuan pangan non-tunai tahun 2024. Bantuan ini nilainya tidak akan berbeda dengan bantuan sebelumnya. Sedangkan jumlah BLT mitigasi yang akan dibagikan kepada tiap keluarga belum diketahui. Oh iyalah, astaga. Bukan El Nino tapi mitigasi pangan sama kayak semua. Jadi juga kami juga secara resmi belum dapat informasinya. Tapi kalau melihat itu modelnya seperti El Nino itu kemungkinan akan dapat. Nah, nanti mungkin bisa juga berbarengan dengan BPNT. Dan lagi kan akan turun juga nih BPNT tahun 4 ada tunai. Karena itu sudah ada di tempat lain sudah boleh jalan. Nilainya kalau lebih sama 200, jadi nanti sekitar 400, tapi dari sumber yang berbeda. Tapi akhirnya dari pos, ya satu kan dari Kemensos ya, yang lebih sedangkan dari ini nggak tahu dari mana mitigasi. Dari informasi awal, BLT mitigasi pangan akan dibagikan selama 3 bulan. Diperkirakan kisarannya tidak akan berbeda dengan bantuan sebelumnya, yakni Rp200.000 per keluarga. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Laga antara kesebelasan U14 Kaltim melawan Borneo FC Junior ini berlangsung di Gor Sempaja, Samarinda. Meski hanya uji coba, namun kedua tim berupaya menampilkan permainan terbaiknya. Pelatih U14 menyatakan pemain yang direkrut berasal dari berbagai daerah di Kaltim dan dipersiapkan untuk menghadapi Kejurnas U14 di Mojokerto, Jawa Timur mulai dari 7 Februari 2024. Persiapan yang dilakukan 2 bulan dan latihan yang diberikan mulai dari latihan fisik, taktikal hingga latih tanding. Usia 14 tahun. Persiapannya sejak kapan? Ya kurang lebih 2 bulannya banyak. Karena penting kan untuk memadukan mereka. Iya, karena ya itu, karena mereka kan
rata-rata dari ini, ada yang dari luar daerah, di luar dari Samarinda, ada yang dari Balikpapan, ada yang dari Garong, ada yang dari Bontang. Latihan intens ini terakhir berarti sebelumnya juga ada latihan Bang? Besok kita ada lagi latihan. Untuk kedepannya mungkin kita ini ada beberapa hari ini mungkin coba sebelum kita berangkat ke nasional. Kapan berangkat nasional ini? Tanggal 5. Kalau kita lihat baik aja. Dia sudah siap lah secara mental, secara fisik sudah siap. Bagi pemain, kepercayaan yang diberikan pelatih merupakan sebuah kebanggaan. Mereka akan menampilkan permainan terbaiknya di setiap pertandingan. Sudah sebulan. Optimis untuk menang? Aku sih tuh. Optimis untuk menang sana. Nah, apa harapannya untuk nanti kalau juara? Kalau juara nanti kamu harapannya apa? Agar bisa lebih bagus lagi. Oke, punya cita-cita lain nggak kamu selain kan kamu sudah mau ikut ajang nasional? Ada cita-cita lain nggak? Mau masuk kemana begitu? Mau masuk ke klub mana gitu? Kemana kamu? Ke Borneo. Pada latih tanding kali ini, kesebelasan U14 Kaltim menang atas Borneo FC U14 dengan skor 2-0. Di sisa waktu ini, para pemain masih akan digenjot sejumlah pertandingan dengan klub lainnya. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.